Kembali lagi kita kali ini, secara khusus untuk membahas pertanyaan diskusi kita pada video di episode 5 apa yang kamu ketahui dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Di episode sebelumnya terdapat pertanyaan sebagai berikut. Apabila dalam kondisi tertentu, suatu pidana yang telah terjadi atau telah selesai dilakukan, namun kemudian terdapat perubahan terhadap undang-undang sehingga yang mengatur bahwa perbuatan pidana tersebut tidak termasuk lagi sebagai suatu tindak pidana. Apakah undang-undang yang baru tersebut dapat berlaku surut? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita bahas bersama di video kali ini. Pasal 1 ayat 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, bahwa jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Bagaimana penerapannya apabila terjadi perubahannya? Apabila berbicara mengenai perubahan undang-undang, maka hukum mengenal 3 teori yang membahas mengenai undang-undang yang diubah tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Teori formil yang dikemukakan oleh Profesor Kenneth W. Simons. 2. Teori material terbatas yang dikemukakan oleh Van Geuns. 3. Teori material tidak terbatas yang dianut oleh jurisprudensi. Pertama, teori formil yang dikemukakan oleh Profesor Kenneth W. Simons. Menurut pendapat Profesor Kenneth W. Simons mengenai teori formil yaitu bahwa barulah dapat dikatakan ada perubahan dalam undang-undang, jika redaksi undang-undang pidana sendiri diubah. Contohnya apabila terdapat perubahan dalam undang-undang perdata, walaupun ada hubungannya dengan undang-undang pidana, belum menjadi perubahan dalam undang-undang. Oleh karena bukan perubahan dalam undang-undang pidana sendiri. 2. Teori material terbatas. Menurut pendapat Van Geuns mengenai teori material terbatas yaitu bahwa perubahan dalam undang-undang dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah tiap-tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan menurut waktu, akan tetapi teori ini dapat menerima juga perubahan di luar undang-undang pidana, akan tetapi perubahan itu harus pula mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. 3. Teori material tidak terbatas. Teori material tidak terbatas ini dianut oleh jurisprudensi yaitu merupakan teori yang sangat luas dari teori sebelumnya. Menurut teori ini maka tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP. Maksud dari ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ialah, bahwa apabila peristiwa pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana yang mengenai peristiwa pidana itu diubah, sehingga peristiwa pidana ini dapat dikenakan 2 macam ketentuan pidana ialah yang lama dan yang baru. Maka hakim harus menyelidiki terlebih dahulu ketentuan pidana manakah yang lebih menguntungkan kepada terdakwa, yang lama ataukah yang baru. Apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan, maka undang-undang yang lama itulah yang dipakai. Sebaliknya bila undang-undang yang baru lebih menguntungkan, maka undang-undang yang barulah yang dipakai. Definisi kata menguntungkan sebelumnya berarti lebih menguntungkan sesudah ditinjau dari semua sudut. Misalnya mengenai berat ringannya hukuman, soal anasir-anasir peristiwa pidananya, soal masuk delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidak salahnya terdakwa dan sebagainya. Bila suatu kondisi terdapat kejadian bahwa seseorang telah berbuat yang melanggar undang-undang, sedangkan sebelum peristiwa itu diputuskan oleh hakim, kemudian undang-undang itu diubah sedemikian rupa sehingga perbuatan semana itu tidak dilarang lagi, maka orang itu tidak dihukum. Bukankah di sini undang-undang yang baru yang lebih menguntungkan kepada terdakwa? Sehingga undang-undang itulah yang dipakai. Dalam hal ini nampak pada kita, bahwa undang-undang yang baru itu dapat berlaku surut atau mundur yang boleh dikatakan merupakan pengecualian dari prinsip yang diletakkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut atau mundur. Contoh kasus tindak pidana yang dimana undang-undangnya diubah sebelum diputuskan oleh hakim dalam persidangan adalah keputusan Hogerat pada tanggal 3 Desember 1906 W nomor 8468 yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1904 terdapat seorang mucikari memberi kepada seorang wanita yang berumur 22 tahun kesempatan untuk menjalankan pelacur di rumahnya di mana disediakan suatu kamar dengan satu tempat tidur di mana wanita pelacur itu dapat mengasingkan diri dengan seorang lelaki. Kemudian ia dituntut berdasarkan pasal 295 sub 2 KUHP yang berbunyi, dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 tahun dihukum barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum dewasa. Pasal ini dapat dipakai sebagai dasar penuntutan, karena pada tahun 1904 batas umur dewasa adalah 23 tahun. Hal ini ditentukan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada tahun 1905 sedang berjalan perkara itu dan masih diadili di muka pengadilan. Kemudian pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mendapat perubahan, yaitu batas umur dewasa diturunkan atau diubah sehingga menjadi 21 tahun. Dengan demikian, maka menurut redaksi baru pasal 330 KUH Perdata, maka wanita pelacur itu pada waktu melakukan perbuatannya sudah menjadi orang yang dewasa. Pasal 295 sub 2 KUHP, walaupun pasal ini sendiri tidak mendapat perubahan, tidak lagi dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut peristiwa tersebut. Di sini Hogerat menganggap perubahan dalam pasal 330 KUH Perdata itu juga sebagai suatu perubahan dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP biarpun perubahan tersebut tidak disebutkan dalam redaksi suatu pasal undang-undang pidana sendiri, dan mucikari itu dibebaskan dari segala tuntutan. Kesimpulan. Apabila suatu undang-undang diubah setelah suatu tindak pidana yang telah dilakukan selesai dan hakim belum memberikan putusan dalam persidangan namun terjadi perubahan undang-undang maka undang-undang yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana sehingga ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan undang-undang dapat berlaku surut dengan mempertimbangkan apabila undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Demikian pembahasan kita mengenai pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan di video episode kelima yang membahas apa yang kamu ketahui dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Nantikan selanjutnya video-video menarik di channel Media Pengetahuan Hukum ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel Media Pengetahuan Hukum ini. Sekian dan terima kasih.